Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Al-Quran menunjukkan bahwa rasa takut adalah bagian dari kemanusiaan. Bahkan dirasakan oleh seorang nabi saat menghadapi tugas besar dari Allah. Nabi Musa dengan jujur menyampaikan kekhawatiran, lalu memohon dada yang lapang, ketenangan hati dan kekuatan dalam menjalani amanah. Allah lalu menguatkan Musa dengan doa, dengan dukungan Harun dan dengan janji kebersamaannya. Sebuah pelajaran bahwa takut tidak dihilangkan, tetapi dikelola dengan iman. Inilah teladan Al-Quran bahwa ketenangan tidak selalu datang setelah masalah selesai, melainkan saat hati yang yakin bahwa Allah selalu menyertai. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas teladan Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi rasa takut dan khawatir. Serta bagaimana Al-Quran mengajarkan doa, kerjasama dan keteguhan iman sebagai jalan meraih ketenangan di tengah tanggung jawab besar. Semoga pembahasan ini menjadi penguat hati, penuntun sikap, dan pengingat bahwa dalam setiap kekhawatiran Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda kita, Kiai Haji Haris Sakong. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Masih banyak tingnya. Banyak tingnya, Iya. banyak transferan gitu maksudnya, Masya Allah. Berarti apa ya? Manuver dakwahnya alhamdulillah masih luar biasa Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, Yang luar penting biasa. banyak tingnya. Banyak tingnya, bolehlah dibagi Pak Kiai ya, Masya Allah luar biasa. Pak Kiai, hari ini tema kita luar biasa menarik terkait dengan teladan Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi takut. Yang namanya manusia, kalau kita belajar atau kalau saya ingat pembahasan kita yang sebelumnya, karakter manusia yang seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada gelisah. Sekarang ini kan kita juga yang namanya manusia kan juga ada rasa takutnya. Nanti kita akan membahas kira-kira di balik rasa takut yang Allah selipkan secara fitrah ya kepada manusia, sebenarnya apa sih? Iya. Kenapa kemudian Allah selipkan rasa takut di manusia? Nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal takut, sebenarnya sebelum nanti kita bahas terkait kemudian dalam surat Toha ya, terkait bagaimana kemudian doa yang kita biasa dengar, yang kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Musa dan Harun, terkait takut ini, saya ingin kemudian membahas terlebih dahulu apa sebenarnya esensi takut itu. Kenapa takut itu memang Allah berikan, Allah install dalam diri seorang hamba. Sebenarnya untuk apa Pak Kiai? Apakah takut itu menunjukkan sebenarnya lemahnya iman atau sebenarnya itu hal yang patut kita syukuri sebenarnya? Tafadhol. Ya, baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Takut itu alarm. Ya, yang lahir dari setiap manusia yang sudah ditanamkan alarm itu. Dan manakala dia bisa menangkap alarm takut itu, sesungguhnya itulah pola yang diajarkan oleh Allah untuk selamat. Ya, jadi takut itu adalah alarm yang bisa dicermati, dipersiapkan untuk keselamatan dirinya. Orang yang tidak selamat, orang yang hancur, orang yang untung-untungan, itu mengapa gambling hukumnya haram? Karena dalam Islam nggak boleh untung-untungan. Itu mengapa ditanamkan takut. Jadi takut itu cara Tuhan, alarm untuk menggambarkan di depan itu ada bahaya. Nah, ketika dia paham alarm yang berbunyi dalam tubuhnya, yaitu rasa takut, maka sesungguhnya dia sudah menangkap apa yang diisyaratkan oleh Tuhan. Masya Allah. Ada bahaya di depan. Jadi takut sebenarnya adalah bagian dari emosi yang lain yang Allah sertakan dalam kehidupan manusia ya Pak Kiai. Dan ini sebenarnya bagian dari anugerah ya, ketika ada alarm takut itu. Iya, justru orang yang tidak punya rasa takut, bahwa dia kemanusiaannya kurang. Karena dia tidak punya kepekaan terhadap alarm yang ditumbuhkan di dalam diri kita ini. Sempurna ketika dia punya rasa takut. Itu mengapa takut itu menjadi milik semua orang. Ya, betul. Karena itu cara Tuhan menyelamatkan dia dari petaka itu dengan rasa takut. Nah, ini masih berkaitan juga dengan pembahasan kita Pak Kiai. Tadi Pak Kiai sempat menyebutkan, ini luar biasa sebuah highlight, bahwa takut itu dimiliki oleh semua orang, tidak terkecuali oleh Nabi.
ya kan? Nabi Musa mengalami itu. Nah, berkaitan dengan hal ini Pak Kiai, ada juga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemirsa kita. Nanti kita akan simak bersama Pak Kiai. Ini Ustadz menjawab versi lebih awal ya di segmen pertama. Kita akan lihat bersama Pak Kiai pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita, ada Mas Andika Azhari di Aljazair. Pemirsa, kita akan simak bersama pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Azhari. Saya warga negara Indonesia yang bermukim di Aljazair. Saya senang mengikuti kajian tafsir tematik CNN TV melalui siaran YouTube, sehingga untuk itu saya memiliki ketertarikan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang ditawarkan pada kajian minggu-minggu ini, yaitu tentang tauladan Nabi Musa dan Harun. Di dalam Al-Quran digambarkan Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dimudahkan urusannya, dilapangkan dadanya, dibebaskan dari kekakuan lidah sehingga bisa berdakwah kepada Firaun. Nah, pertanyaannya pertama, apakah seorang nabi masih memiliki rasa takut? Bukankah seorang nabi sudah diciptakan dengan segala kesempurnaannya? Yang kedua, bagaimana korelasinya dengan kita sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, yang penuh dengan rasa takut? Dan bagaimana, apakah dengan itu kita bisa menggunakan doa Nabi Musa? Kalau seandainya kita bisa menggunakan doa Nabi Musa itu, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita memohon bermunajat kepada Allah? Dan yang terakhir, bagaimana kita memaknai Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bagaimana kita memaknai kalimat itu? Kira-kira itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan. Besar harapan saya mendapatkan jawaban dari pengasuh tafsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai. Ada saudara kita Mas Andika Azhari di Aljazair. Jadi WNI yang tinggal di benua Afrika. Luar biasa. Terima kasih loh sudah menonton Gapai Kemuliaan Pak Kiai. Jadi pemirsa setia kita lintas benua. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Ilmunya mendunia. Oh iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Andika. Pak Kiai, ada 4 pertanyaan tapi kita bahas satu persatu supaya kemudian bisa nanti jelas juga didengarkan oleh para pemirsa di rumah. Yang pertama adalah, apakah seorang nabi seperti Nabi Musa masih memiliki rasa takut meskipun ia adalah manusia pilihan Allah dengan segala kelebihannya Pak Kiai? Silahkan Pak Kiai. Iya, manusia siapapun juga, maka alarmnya tetap sama. Tetap sama ya. Dia punya rasa takut. Sebelum kita menjawab tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Muhammad sendiri ketika perang Uhud, antara jumlah pasukan Nabi kaum muslimin dengan musuh kafir musyrikin itu yang begitu sangat luar biasa, Nabi takut. Dan pada waktu itu Nabi bermunajat, ya Allah, bila kau tidak turunkan bantuanmu pada kondisi yang semacam ini, sesungguhnya tidak akan ada lagi orang yang menyembah dan menyebut-nyebut namamu. Jadi menarik tuh. Nabi tidak meminta dalam sebuah uraian narasi yang jelas. Tapi Nabi mengatakan, ya Allah, bila tidak kau berikan bantuan pada situasi kondisi yang semacam ini, artinya mati semua, maka sesungguhnya karena tidak berimbang, maka sesungguhnya tidak akan ada lagi orang yang menyebut-nyebut namamu, beribadah kepadamu. Allah turunkan 1000 sampai dengan 3000 malaikat yang menggunakan sorban putih sebagai pembeda sehingga perang Uhud itu bisa dimenangkan, Mbak Mila. Tetapi yang kita bisa garis bawah ini, Nabi Muhammad sekelas orang yang super punya rasa takut. Punya rasa takut. Karena memang itu alarm yang ditanamkan untuk bisa selamat. Kan dengan takut itu dia berdoa. Ya. Nah, begitu juga Nabi Musa. Ketika firman, ya izhab ila fir'auna innahu tagha.
Ya Musa, berangkatlah kau menuju Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Itu pada dialog yang dilakukan Nabi Musa kepada Tuhan. Bahwa Allah mengatakan, Anna Fir'aun rabata ala qalbihi la yu'minun. Sudah terikat hatinya Fir'aun itu untuk tidak beriman. Maka pemberitahuan Allah itu ditimbulkan pada satu logika pertanyaannya Musa. Kalau memang dia sudah hatinya terikat dan tidak beriman, apakah perlu aku melakukan berdakwah karena tidak akan ada hasilnya? Nah, menariknya Mbak Mila, yang jawab bukan Allah, tapi ada salah seorang malaikat yang mengatur ya angin datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, intalik ma amarakallahu lak. Jadi malaikat itu seperti emosi. Ya Musa, berangkatlah kau sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Maka Nabi Musa kenapa takut? Dia punya kekurangan. Lidahnya itu tidak teteh, tidak fasih mengucapkannya. Maka sebelum berangkat dia berdoa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa. Rabbis rahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaslah ya berbelitnya lidah ini, sulitnya lidah ini mengucapkan sesuatu. Yafqahu qawli, agar supaya Fir'aun bisa mengerti apa yang aku ucapkan. Nah, para pemirsa, Fir'aun tahu persis bahwa sebenarnya yang dia dakwahkan itu kepada orang yang hatinya sudah terkunci, tapi tetap wajib berdakwah. Maka kewajiban bagi kita menghadapi anak yang nakal, menghadapi saudara keluarga yang tidak sesuai menurut ukuran, maka jangan kita mengatakan wah ini mah sudah menaun, ini mah sudah gitu, urat berurat belakar, nggak boleh. Ya, maka lakukan saja seperti yang dikatakan oleh malaikat ini kepada Nabi Musa. Intalik ya alama amarakallah. Jangan noleh, berangkat kau mesti kau lakukan. Karena soal berubah dan tidak, itu bukan urusan Musa, bukan urusan ya kita sebagai pelaku. Masya Allah. Jadi apapun kondisinya dakwah saja. Ingatkan saja, masalah berubah atau tidak itu kan kemudian hak prerogatifnya Allah ya Pak Kiai. Pak Kiai, masih ada beberapa pertanyaan dari Pak Andika yang juga perlu dijawab, tapi nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Teladan Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi takut. Ya, Pak Kiai, tadi ada 3 pertanyaan dari Pak Andika yang masih perlu kita jawab ya Pak Kiai. Yang pertanyaan yang kedua terkait bagaimana kemudian keteladanan Nabi Musa dapat kita pahami dan terapkan sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan juga rasa takut Pak Kiai. Nah, kita punya ya problematika yang sama ya dengan dakwah yang dilakukan oleh Fir'aun. Dalam problem kehidupan kita ini, kita lihat, taruhlah kita pebisnis, bahwa bisnis yang kita anggap kita punya skill, ya, punya kemampuan, tetapi pesaingnya bukan sembarangan, ya, cukong-cukong besar, bahkan yang bermain dengan begitu tenangnya dari lantaran sistem semua mereka menguasainya. Bagi kita itu nggak boleh, maka ini pelajaran yang pertama mesti diambil. Maka kita mesti hadapi kalau kita yakin itu bisa.
Karena sesungguhnya yang mesti kita pahami, kekuasaan Allah di atas kekuatan yang kita takuti. Iya. Itu yang mesti kita pahami. Di dalam berumah tangga juga kadang-kadang kita berhadapan dengan keluarga, anak ya terutama. Ada hal-hal yang sebenarnya di luar nalar kita itu terjadi pada anak kita umpamanya. Maka pada situasi yang semacam itu kita mesti pahami. Apakah anak ini bisa berubah atau tidak? Ya, saya pernah melihat ada orang yang kecewa karena anaknya kena narkoba, Mbak Mila. Maka saya bilang gak boleh putus asa walaupun catatan tentang kesembuhan itu presentasinya minus sekian umpamanya. Iya. Maka bagi kita keyakinan kita kepada Tuhan likul lida indawa, setiap ada penyakit ada obatnya, itu yang menyebabkan turunnya pertolongan itu. Jadi lakukan saja. Jadi kita jangan berkaca kepada sebuah data statistik yang menunjukkan ya bahwa itu negatif umpamanya. Jadi kita mesti melawan data statistik itu dengan pendekatan diri kepada Tuhan. Masya Allah. Jadi tetap ada itu tadi ya Pak Kiai, keyakinan kepada Allah itu menumbuhkan rasa optimis sebenarnya. Nah, Itu yang justru. Jadi sebenarnya semangat Islam itu luar biasa ya Pak Kiai. tidak ada Takut, jalan buntu. Iya, tidak ada jalan buntu. Takut itu bukan untuk dihindari, tapi dikelola caranya dengan apa? Yakin, dengan optimis kan Iya, berarti ya. Masya Allah, betul. luar biasa. Jadi berarti, nah kadang-kadang tuh yang namanya orang tua ya Pak Kiai ya, kalau ngelihat anak ragu untuk memulai sesuatu tuh, udah dong dek, ayo dong mas, jangan takut, lawan takutnya gitu, nggak boleh takut dong gini. Itu sebenarnya mungkin statementnya juga ada salahnya ya Pak Kiai ya. Karena rasa takut kan wajar dimiliki, apalagi anak-anak ketika mencoba hal baru misalnya. Kita aja yang dewasa melakukan sesuatu yang baru kan ada rasa takut sebenarnya. Jadi mungkin lebih ke bagaimana cara kita memberikan pengarahan supaya nggak apa-apa, takut itu nggak apa-apa, tapi yuk dicoba. Mungkin seperti itu ya Pak Kiai ya? Iya, bisa jadi benar. Bahkan bagi seorang ibu terhadap anaknya, jangan sebutkan kata takut. Karena itu dia mengecilkan nilai dia. Nah, jadi kita ganti kata takut itu dengan kata lain, bahwa sebenarnya mas kamu bisa kok. Sesungguhnya kamu bisa kok, lebih hebat dari dia itu. Jangan mengatakan kalau kamu takut seperti ini, kamu akan kalahkan sama orang lain. Jangan, karena dia kecil. Jadi salah satu yang tidak disukai didengar oleh anak-anak kita itu takut. Dia nggak suka. Gitu. Jadi itu tadi ya, bahwa yang namanya mau anak kecil, mau orang dewasa ya takut kan menjadi bagian dari Wajar. sangat wajar kita rasakan. Nah tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah ini Quran sendiri Allah sudah memberikan step by stepnya sebenarnya untuk mengelola rasa takut itu ya Pak Kiai. Kemudian pertanyaan ketiga nih Pak Kiai. Nah apakah doa Nabi Musa yang tadi Pak Kiai juga sebutkan terkait dilapangkan, meminta untuk dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, kemudian dilepaskan kekakuan dalam lidahnya itu, kapan yang tepat untuk kemudian dibaca atau diamalkan Pak Kiai? Atau dalam konteks apa biasanya ini doa ini bagus untuk kemudian dibaca? Ya, bagi para da'i dan da'iyah, para mubalik dan mubalighah, para orang tua, bapak dan ibu itu fungsinya sama itu. Sama-sama berdakwah. Maka bagus dibaca itu, dijadikan harian, doa harian itu pagi setelah sholat subuh dan setelah maghrib dibaca. Dan kalau dai-dainya manakala dia mau ceramah, ini bagi para pemula biasanya kalau di pesantren ini sudah ditanamkan itu. Sebelum dia berceramah, maka setelah mukaddimah, sebelum dia mengurai, dia mengatakan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu ketika mau berdakwah. Ibu sebelum mengucapkan itu kepada anaknya, maka dia mengucapkan itu. Bapak ketika ingin mengurai penjelasan kepada anaknya, berdoa dengan kalimat itu. Maka ketika Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Musa, maka insya Allah diberikan juga kepada seorang dai-da'iyah dan pada ibu bapak terhadap anaknya. Kepada host Pak Kiai, host MC biasanya suka gitu. Ya kan kita kadang-kadang kan yang namanya tetap aja ya Pak Kiai, meskipun kadang sudah terbiasa dengan kamera, tapi kalau memulai itu atau pertama kali suka ada rasa gugupnya, nervousnya. Itu biasanya memang saya pribadi ini adalah doa apa ya?
amunisi kalau Ya. misalnya mau membuka acara misalnya atau mau pidato, mau presentasi, bisa ya dengan doa ini ya Pak Ya, Kiai ya? betul, boleh. Bagi mahasiswa yang Presentasi, mau sidang misalnya. iya, itu baca saja semua. Tapi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan misalnya itu tadi ya Pak Kiai, public speaking. Apapun yang ingin kita, misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan mungkin pesan tertentu atau kemudian ingin bahasa kita atau pernyataan kita bisa dimengerti dengan baik oleh orang lain, itu memang doa ini perlu kemudian diamalkan ya. Iya, tidak mesti maknanya ketika dia berdakwah. Kata yafqahu qauli, agar supaya orang paham dengan apa yang kita ucapkan, itu kan dimensinya luas sekali. Dalam profesi kita sebagai apapun, maka kita perlu mengungkapkan, memberikan pengarahan, dan orang yang diarahkan itu harus mengerti apa yang kita maksudkan. Maka menjadi sangat luas. Jadi doa ini boleh dimanfaatkan, dipergunakan dalam keseharian oleh siapapun. Masya Allah, luar biasa. Akan justru jauh lebih mudah biasanya ya Pak Kiai. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan gitu. Jadi setiap kali mungkin kita mengajak berdiskusi atau berbicara dengan orang lain juga akan lebih mudah mengerti pernyataan kita. Karena sudah melibatkan Tuhan untuk memberikan pemahaman. Masya Allah. Jadi kalau mau ngomong nggak belibet ya Pak Kiai ya, supaya nggak kaku, harus baca doa ini sih. Iya betul. Luar biasa. Pertanyaan terakhir dari Pak Andika. Pak Kiai, bagaimana seharusnya kita memaknai firman Allah innallaha ma'ana atau sesungguhnya Allah beserta kita dalam kehidupan sehari-hari? Iya, pada peristiwa Fir'aun, maka kalimat innallaha ma'ana itu adalah sebuah pemupuk keberanian dalam mengambil sebuah resiko apapun juga yang terjadi. Semua nabi-nabi pada berhadapan situasi yang berat, maka semua nabi mengatakan innallaha ma'ana. Jadi kalimat innallaha ma'ana sebuah ungkapan ekspresi keyakinan dia nggak mungkin kalah. Dia nggak mungkin terpuruk, dia nggak mungkin didiamkan, itu maknanya. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ya ke kubangan api, Nabi Musa, ya Nabi Isa, semua mereka itu ketika dalam situasi dan kondisi yang tertentu semacam itu, maka beliau mengatakan innallaha ma'ana. Bahkan bagi kita sendiri, Mbak Mila, para mahasiswa yang mau ngadukan berhadapan ujian skripsi, ya, disertasi, tesis dan lain sebagainya, dia boleh mengatakan innallaha ma'ana. Ya, karena dia sedang memupuk keyakinan bahwa yang dia lakukan itu ada pertolongan Tuhan. Jadi justru dia akan menjadi spirit tambahan ketika dia mengatakan Tuhan bersama saya dengan tugas saya ini. Itu boleh kita mengatakan itu. Ya. Masya Allah. Jadi itu bagian dari apa ya, obat ya Pak Kiai untuk bisa itu tadi mengelola rasa takut kita. Jadi kita percaya ya Allah memang takut ini adalah rasa yang Allah titipkan, alarm yang Allah titipkan dalam tubuh kita. Tapi gimana caranya supaya kita bisa mengelola rasa takut? Kita percaya bahwa Allah itu selalu menyertai kita dalam setiap kondisi. Betul. Ya. Jadi akhirnya kemudian rasa takutnya perlahan-lahan kan akan hilang ya Pak Kiai ya. Nah itu luar biasa, betul-betul. Banyak saya praktekkan sih sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari Pak Kiai. Apalagi ketika harus berhadapan, misalnya dulu pekerjaan sebagai wartawan harus ketemu misalnya orang penting. Kadang-kadang kita ada rasa minder Pak Kiai. Aduh saya harus wawancara orang terkenal, saya harus wawancara pejabat terkenal gitu ya. Rasanya kan aduh agak jiper, agak minder. Tapi ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Ada Allah yang menyertai. Itu lebih menguatkan dan itu memang betul sekali. Pak Kiai, masih ada banyak pertanyaan dan ada banyak bahasan yang perlu kita elaborasi bersama. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Teladan Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi rasa takut. Baik, Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya masih ingin membedah soal doa yang kemudian kita belajar, kita tahu yang kemudian disampaikan oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran.
Robis rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kenapa kemudian yang pertama diungkapkan atau yang pertama kemudian Nabi Musa doa kepada Allah itu adalah lapangkan dadaku. Kenapa tidak ya Allah hilangkan rasa takutku, ya Allah selesaikan masalahku. Kenapa harus lapangkan dada dulu sebagai pembuka doa ini Pak Kiai? Iya, tentunya ini tidak lepas dari ya asbabun nuzul ya. Jadi dia asli lahir itu normal. Kemudian ketika dia dilepas di Sungai Nil, diambil oleh Asia, ya istri Fir'aun. Suatu saat Fir'aun memanjakan ya Musa ini di pangku. Ketika di pangku itu Fir'aun ditampar. Mukanya ditampar sama Musa bayi ini. Sama Musa kecil. Taruhlah sekitar 1 tahun 2 tahun ditampar. Maka Fir'aun sewot gitu. Kemudian ditarik janggutnya sampai dia merasakan sakit. Oleh Fir'aun. Maka pada saat itu marah Fir'aun. Dia mengatakan, ya Asia. Ya hadza aduwi. Hati zabbahin. Hei Asia. Ini musuhku ini. Serahkan kepada orang penjagal manusia itu. Karena kan sebelumnya dia mengatakan bahwa bunuh semua laki-laki yang dilahirkan itu. Dan ini kan ada tinggal satu ini. Ini kasihkan dia dibunuh juga. Maka Asia pada itu mengatakan, haza sobiyun la yufarriku syai'a. Kepada suaminya. Dia mengatakan, ini cuma anak kecil. Dia belum bisa membedakan siapa kamu dan lain sebagainya. Maka saking sayangnya Fir'aun kepada Asia, maka dia dibiarkan ini. Nah, akhirnya Fir'aun tidak suka itu, maka dibuatlah 2 pilihan. Satu berisi api, yang satu mutiara. Maka dia mengatakan, Asia kau lepaskan itu, anakmu itu. Maka anak itu mendatanginya itu. Maka kemudian malaikat Jibril memegangkan tangannya Musa dan mengambil api dimasukkan ke mulutnya. Sehingga lidahnya itu terbalik sehingga dia tidak bisa mengucapkan secara sempurna. Maksudnya Fir'aun itu kalau dia ambil mutiara maka seketika itu juga disembelih. Seketika itu juga dipenggal lehernya. Tapi ya atas perintah Allah malaikat Jibril menghantarkan tangannya itu mengambil api sehingga melilit. Orang yang ngomongnya tadinya normal kemudian ngomongnya jadi tidak bagus, Mbak Mila, dia tidak mengukur bagaimana mau berdakwah, bagaimana mau ceramah ketika ngomong aja nggak jelas. Maka yang pertama jadi hambatannya adalah dadanya sesak. Sumpek. Ya, sumpek dadanya itu. Maka wajar kalau dia bilang yang pertama Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dulu hatiku, bukan lidahnya. Karena kalau lapang dadanya itu dia bisa buat strategi. Itu yang pertama. Yang kedua dia mengatakan fa'arsirhu rida, ya fa'arsirhu ma'i ridaan. Utuslah saudaraku sebagai pendampingku. Liyusaddikuni, agar dia mengokohkan apa yang aku ucapkan kepada Fir'aun. Jadi satu-satunya nabi yang minta kepada Allah untuk dimintai bantuan yang lain, maka adiknya pun diangkat menjadi seorang rasul. Harun itu mendampinginya. Apa ini maknanya? Dakwah kolaborasi. Kolaborasi mau tidak mau harus dilakukan. Saya termasuk yang mengajar metode dakwah Al-Quran di kampus Mbak Mila. Saya sampaikan kepada para mahasiswa dan para dai-dai muda. Kalau kita berdakwah dalam situasi sekarang ini, kemajuan teknologi, ya AI, dan kemajuan-kemajuan lain, kalau kita tidak mampu, kita gaptek, maka kita harus menggandeng orang yang punya kemampuan. Umpamanya dakwah dalam audiovisual sekarang ini nggak bisa dilakukan dengan secara sederhana. Dia memerlukan seorang yang ahli di bidangnya. Maka
Harun itu ditafsirkan adalah partner, yaitu kolaborasi kepada orang yang menguasai disiplin ilmu tertentu. Betul. Yang memang dunia itu kita mesti melakukannya. Begitu juga seorang ibu, seorang ayah, ketika dia berhadapan dengan anaknya, bisa jadi dia perlu seorang psikiater. Bisa jadi dia perlu kolaborasi kepada seorang ustadz. Karena bisa jadi ustadz punya cara sendiri ketika berhadapan dengan anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian. Itu maknanya Mbak Mina. Masya Allah. Jadi pada dasarnya adalah ketika menghadapi rasa takut atau mengelola rasa takut itu, kita harus lepaskan dulu kesesakan, kesempitan dalam dada Pak Kiai. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Karena ketika Allah sudah hilangkan rasa sesak, maka pikiran juga akan lebih jernih untuk menentukan langkah selanjutnya apa ya Pak Kiai ya? Karena dia minta itu setelah dadanya terbuka. Betul. Ya Allah, kenapa tidak adikku saja? Ya, kau utus juga bersamaku. Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah dadanya lapang, kemudian minta Allah mudahkan urusannya, kemudian dihilangkan kekeluhan dari lidahnya, insya Allah semuanya berarti akan menjadi baik ya Pak Kiai ya. Iya. Problemnya akan terselesaikan gitu ya. Betul. Nah, menarik sekali tadi Pak Kiai pembahasan terkait bagaimana pentingnya mencari dukungan lingkungan sekitar dalam rangka kemudian bisa itu tadi mengelola rasa takut, mengelola kecemasan. Seperti tadi disampaikan Pak Kiai juga bahwa Nabi Musa membutuhkan dukungan dari Nabi Harun. Nah, nanti kita akan bahas pentingnya lingkungan terdekat ini untuk bisa menguatkan hati kita dalam kondisi yang mungkin tidak mudah. Tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Teladan Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi rasa takut. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita masih soal bagaimana kemudian bahwa dalam kondisi yang tidak mudah, dakwah, kemudian mungkin suasana hati yang diliputi rasa takut, rasa cemas, tidak hanya berdoa kepada Allah menjadi sebuah fondasi, tapi juga mencari orang-orang yang bisa menguatkan kita yang ada di sekeliling kita itu juga penting. Sama kemudian ilustrasinya adalah ketika Nabi Musa ada yang menemani dalam kondisi yang sulit, Nabi Harun. Bagaimana kemudian ini bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kondisi yang misalnya kita sedang menghadapi situasi yang sulit Pak Kiai. Iya, sekarang ini kan yang jadi momok di masyarakat itu adalah perjudian, narkoba, pinjol itu betapa menggejala. Khususnya ketika itu masuk pada kalangan anak-anak. Mbak Mila jangan heran ada kampung narkoba. Kalau disebut dengan kampung narkoba itu maknanya keterlibatannya sudah maksimal. Apakah kita sebagai seorang yang idealis ingin melakukan sebuah perubahan itu mampu bisa melakukan perubahan itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka caranya yang mesti kita lakukan dengan menggunakan metode Fir'aun. Metode Nabi Musa dan Harun menghadapi Fir'aun. Pertama, kita menggandeng orang-orang di lingkungan kita yang kedudukannya kita dudukan sebagai Harun pada zaman kita. Sekarang ya. Itu bisa jadi menyangkut tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Profesional misalnya. Kaum profesional. Karena sesungguhnya masalah narkoba tidak melulu itu menjadi sebuah kenakalan remaja. Asal muasal narkoba itu adalah kekosongan waktu. Anak muda yang tidak punya kegiatan, maka dia sangat mudah untuk terkena penyakit sosial. Salah satunya narkoba itu karena dia tidak punya kegiatan. Jadi penyakit yang pertama adalah nganggur. Nah, ketika dia sudah ada gejala itu, kaum idealis, dia agamawan, sosiolog ataupun juga aparat pemerintah nggak bisa tanpa melibatkan komponen atau unsur-unsur kemasyarakatan. Jadi metode dakwah
yang menggunakan kolaborasi sahabat dilakukan oleh Nabi Musa adalah sebuah model bahwa penanganan satu masalah yang sudah menyangkut kekuatan sistem, kekuatan kelompok, maka dia harus kolaborasi. Itu catatan yang terpenting. Gak bisa dia melakukannya seorang diri. Sama saja dia bunuh diri kalau dia berhadapan dengan sistem. Sama saja ketika dia berhadapan dengan kekuatan. Bunuh diri. Sepakat, ya. Tapi kalau dia menggandeng semua orang, maka kita lihat sekarang ini faktanya memang harus ya kolaborasi. Betul. Sekarang memang zamannya eranya kolaborasi ya Pak Kiai. Kalau mau sukses, mau kemudian maju bersama, nggak bisa jalan sendiri. Kita harus sering berkolaborasi dalam hal apapun, sepakat sih Pak Kiai. Masih soal pembahasan kita Pak Kiai terkait rasa takut ini. Kalau kemudian tadi saya sempat menyinggung bahwa tidak hanya kemudian itu tadi ya menggalang dukungan atau kolaborasi dengan orang-orang terdekat kita yang memang punya kapabilitas, tapi juga peran doa kan nggak boleh dilupakan. Ya, betul. Jadi sebenarnya apa ya bisa dikatakan obat dari segala macam penyakit hati itu salah satunya juga bisa bersumber dari doa. Doa kita kepada Allah. Doa ini kan Pak Kiai pernah bilang doa itu tuh kan sebenarnya beberapa mungkin pertemuan yang lalu ya Pak Kiai. Doa itu kan sebenarnya bukti bahwa kita sebagai manusia tuh lemah. Jadi kelemahan manusia kita bungkus dengan doa dan itu menjadikan sebenarnya solusi dalam setiap problem kita. Betulkah demikian Pak Kiai? Iya. Ada sebuah hadis yang mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya dari tulang kehidupan. Inti. Ya, jadi kalau orang hidup ditopang dengan kekuatan tulang, tulang itu berfungsi kalau ada sumsumnya. Nah, sumsumnya itu doa. Nah, tadi benar yang Mbak Mila ungkapkan, kita sedang bahas bahwa doa itu adalah pada saat ketika seseorang menyatakan kecil dan besarnya Tuhan dan dia tidak bisa melakukan tanpa ada uluran tangan dari yang maha besar. Itu doa. Yang kedua, doa ketika seseorang itu berdoa, maka sesungguhnya dia ingin ada kepanjangan tangan Tuhan yang menyertakan tangan yang dia ulurkan terhadap satu masalah. Dalam semua perjuangan para nabi, para sahabat, para solehin, Mbak Mila, itu pada umumnya senjata yang mereka tidak akan pernah lepas. Dalam situasi kondisi bagaimanapun juga, ketika setelah sholat, walaupun ketika berhadapan adalah doa. Karena melibatkan Tuhan itu cara yang paling efektif. Jadi doa adalah cara melibatkan Tuhan terhadap keinginan kita. Jadi Mbak Mila, yang dibilang doa kalau dalam sebuah fragmentasi kira-kira, anak yang minta diberikan sesuatu, dia tidak berbicara tetapi ditarik tangan ibunya mendekati toples pada kembang gula yang dia inginkan, maka ibunya sudah paham. Doa itu seperti itu. Menarik tangan Tuhan agar lebih dekat kepada urusan yang sedang kita hadapi. Jadi doa bukan cuma sekedar menyatakan kecil dan butuh kebesaran Tuhan, tetapi sesungguhnya dalam berdoa ada sebuah ungkapan ya keiman dia, ekspresi iman pada saat itu memang dia sangat membutuhkan dan itu menunjukkan dia pengen ada kedekatan yang tanpa batas. Betul. Doa itu. Doa itu ya apa ya? Memang cara yang paling intim ya Pak Kiai ya, yang bisa dilakukan seorang hamba kepada Tuhan ya, kepada penciptanya gitu. Iya. Karena kita tahu kita ini lemah, kita nggak mampu. Ya kita dengan apa kalau nggak dengan berdoa kan sebenarnya Pak Kiai ya. Jadi the power of doa itu, the power of prayer itu memang luar biasa ya Pak Kiai. Iya, betul. Bisa mengubah segalanya. Bahkan Pak Kiai juga sempat menyampaikan kan dalam beberapa episode sebelumnya, bahkan doa juga punya kekuatan untuk bisa mengubah takdir kan? Bisa. Ya. Bisa jelaskan sedikit Pak Kiai? Ya. Jadi takdir yang diberikan oleh Allah itu adalah potensi A sampai Z. Itulah takdir. Kalau sebelumnya disebut dengan qada'ullah, ketetapan Allah itu adalah blueprint alam semesta.
Kemudian takdir itu bagian orang per orang, makhluk per makhluk itu. Tetapi yang disebut takdir itu adalah potensi dari A sampai Z. Maka kesungguhan, ketelitian, kepandaian, ya, kemudian pendekatan diri kepada Allah dalam memberikan petunjuk, maka membedakan orang ada yang sampai F, sampai Z, dan ada sebagainya, maka itu adalah sebuah potensi. Sehingga ketika dia ikhtiar dengan doa, maka dia bisa melampaui dari apa yang sudah ditentukan. Jadi bukan dalam pengertian maknanya berupa dari A jadi Z, tetapi maksimalitas yang tadinya sampai G, dia bisa libatkan sampai M, N, dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, terakhir sebagai juga penutup, jadi rasa takut itu bisa dikelola juga salah satunya dengan doa yang tadi kemudian diajarkan ya lewat Nabi Musa dalam Al-Quran itu juga, dan mencari lingkungan terdekat ya Pak Kiai yang bisa mensupport kita kan. Iya, betul. Nah Pak Kiai, apakah kemudian itu semua, walaupun sebenarnya kan begini ya, yang namanya problem itu selesai tidak selesai itu kan sebenarnya urusan Allah ya, menyelesaikan atau tidak. Tapi ketika misalnya urusan itu belum selesai, tapi kita kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan, berdoa dan mencari support system yang baik, itu akan menimbulkan rasa tenang Pak Kiai dalam kita menghadapi problem ini Pak Kiai. Otomatis ya. Jadi manakala sinyal itu sudah berbunyi rasa takut, maka dia ingat, sadar diri, mengakui potensi, perlunya kebersamaan, perlu menggandeng orang lain, maka hasilnya otomatis melahirkan sakinah, ketenangan, melahirkan tumakninah dalam hati. Kalau sakinah itu dalam kemasyarakatan, dalam hati. Kalau tumakninah dalam hatinya ada kebahagiaan. Jadi sih ketika di dalam kesendiriannya dia mengatakan laka syukru ya Allah. Aku pancatkan syukur, terima kasih kepada Engkau ya Allah. Padahal nggak ada orang yang, ya nggak ada orang yang sedikit pun di sampingnya. Jadi tujuan kita sebenarnya ketika rasa takut itu muncul tuh sebenarnya tujuan kita apa Pak Kiai? Cita-cita kita itu apa Pak Kiai? Ya kan sebenarnya kita ingin menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Iya betul. Jadi tujuan hidup manusia itu kan taufik. Iya. Tapi nggak bisa, nggak mudah, nggak bim salabim dan tidak segampang keinginan. Melalui proses, karena sesuatu yang mahal biasanya tantangannya berat. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan nanti Pak Kiai kemudian memberikan Q ini betul atau tidak, apa yang saya tangkap adalah sebenarnya yang kita cari adalah bagaimana kemudian rasa tenang itu kita dapatkan ketika kita menghadapi masalah atau kita mengelola rasa takut, dan ketika kita yakin Allah selalu membersamai setiap langkah kita Pak Kiai. Ya. Ada kisah menarik, Hasan Al-Basri ketika suatu setempat dia ingin mengambil air, orang takut karena ada macan. Maka dia dengan rasa takutnya dia ambil air itu, sehingga tapi macan itu tidak bergerak. Waktu ditanya, apa kau tidak ada rasa takut dalam hatimu? Begitu banyak dalam hatiku, tapi aku tidak mau dalam hatiku ini mengatakan aku takut selain kepada Allah. Oh, Masya Allah. Oke. Oh, betul. Jadi esensi takut yang sebenarnya itu harusnya hanya kepada takut Allah kepada saja. Allah. Maka siapapun akan takut kepada orang yang mengatakan itu. Boleh takut pada hal yang lain-lain, tapi itu tidak mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Banyak catatan yang luar biasa yang saya dapatkan hari ini Pak Kiai. Jazakallah khair, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan begitu juga yang pemirsa rasakan di rumah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.